pun pihak LDA tuh masih dihadang sama beberapa orang dari pihak Puruboyo sampai terjadi keributan. Benar, saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. Selesai setelah dimediasi sama wali kota Solo waktu itu. Wali kota yang namanya ini karena entah kenapa banyak yang request, ayolah kita bahas lah. Sekali-sekali kita bahas ribut-ribut dalam negeri. Ya kan udah beberapa lama ini kan lagi ramai soal ribut-ribut di Keraton Surakarta ya, di Keraton Solo. Iya, jadi di Keraton Solo sekarang tuh lagi ada konflik internal yang berujung munculnya dua raja baru. Dan kemarin masalah ini jadi naik lagi setelah Menteri Kebudayaan kita, Fadlizon, berkunjung ke keraton buat mantau gedung keraton yang merupakan situs cagar budaya. Sekaligus nyerahin SK dari pemerintah terkait konflik ini, terkait polemik di Keraton Surakarta. Dari situ akhirnya gue pelajari dan ya masa celah konten tidak dimanfaatkan. Tapi emang sebenarnya di Keraton Solo tuh lagi ada apa sih? Kok bisa ada dua raja di sana? Yaudah kalau gitu langsung kita bahas apa yang sebenarnya terjadi di Keraton Surakarta di Learning by Googling. Jadi sebenarnya masalah ini tuh setelah gue baca-baca bermula di akhir tahun lalu, tepatnya di tanggal 2 November 2025. Waktu Raja Keraton Solo, Sri Susuhunan Pakubuwono XIII meninggal dunia. Dan yang namanya raja wafat kan, jelas perlu ada penggantinya dong. Dan biasanya calon pengganti raja tuh udah ada. Biasanya tuh udah ada putra mahkota yang bakal naik tahta waktu si raja meninggal. Biasanya. Nah masalahnya di Keraton Solo tuh ada dua orang yang ngeklaim dirinya sebagai pewaris tahta yang sah. Siapa aja tuh? Pertama ada putra bungsu mendiang Pakubuwono XIII, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puruboyo atau KGPH Puruboyo. Nah ini mungkin di sini lu heran nih, kok putra bungsu bisa ngeklaim sebagai raja? Ini kakak-kakaknya mana? Nah ternyata walaupun dia ini putra bungsu, tapi KGPH Puruboyo tuh lahir dari permaisuri Keraton Surakarta yang merupakan istri ketiga dari mendiang Pakubuwono XIII. Jadi dia nih anak dari permaisuri yang sah nih. Dan di sini KGPH Puruboyo dan pendukungnya, salah satunya anak tertua dari Pakubuwono XIII, GKRP Timur Rumbai, mereka tuh ngeklaim kalau status Puruboyo sebagai putra mahkota tuh didasarkan sama wasiat lisan yang disampaikan ayahnya di tahun 2022. Yang disampaikan pas acara Tinggalan Jumenengan. Kayak acara perayaan kenaikan tahta gitu. Jadi based on itu, KGPH Puruboyo ngeklaim kalau Raja Pakubuwono XIII udah nunjuk dia buat jadi pewaris tahta Keraton Solo berikutnya. Dan atas dasar wasiat lisan ini, kalau menurut Metro TV, KGPH Puruboyo akhirnya mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV di tanggal 5 November 2025, di hari pemakaman ayahnya. Dia mendeklarasikan diri sebagai Raja Keraton Solo berikutnya. Ingsun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram ing dina iki Rebo Legi 14 Jumadil Awal taun 1959 utawa kaping 5 November 2020 hanglintir keprabon dalam minangka Sri Susuhunan Keraton Surakarta Hadiningrat kanthi sesebutan sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono XIV. Nah tapi walaupun KGPH Puruboyo tuh udah mendeklarasikan diri sebagai Raja Keraton Solo, tapi ternyata ada pihak yang nggak setuju sama klaim ini nih. Pihak satunya lagi yang nggak setuju ini adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei atau KGPH Hangabei yang juga didukung sama LDA. Lembaga Dewan Adat yang dipimpin sama tantenya, GKR Wandansari atau biasa dipanggil Gusti Mo. Jadi kalau tadi KGPH Puruboyo tuh didukung sama kakak tertuanya, kalau KGPH Hangabei ini didukung sama tantenya nih. Dan kalau tadi pihak KGPH Puruboyo tuh ngeklaim tatahnya tuh berdasarkan wasiat lisan, kalau pihak KGPH Hangabei mereka ini berdasarkan klaimnya pada hukum adat keraton. Di mana harusnya yang jadi pewaris tahta ya anak laki-laki tertua. Nah loh. Tapi emang bener dia anak laki-laki tertua? Iya bener, KGPH Hangabei adalah anak laki-laki tertua Pakubuwono XIII dan istri keduanya. Cuma terus yang jadi masalah, Raja Pakubuwono XIII tuh udah cerai sama istri pertama sama keduanya sebelum naik tahta jadi Raja Keraton Solo. Jadi cerai, sekian lama cerai, baru naik jadi raja. Nah tapi terus kalau menurut LDA, perceraian itu tuh bukan masalah. Tetap hitungannya anak ini adalah anak laki-laki tertuanya raja. Mau ibunya nggak jadi permaisuri juga, dia tetap anak laki-laki tertua raja. Makanya akhirnya menurut klaimnya LDA, KGPH Hangabei lebih layak jadi raja. Terus selain itu sebenarnya dari awal LDA juga tuh nggak begitu akur loh sama Pakubuwono XIII.
Dan keputusan buat ngangkat KGPH Puruboyo juga tuh waktu itu nggak diakui sama LDA. Karena dianggap sebagai keputusan yang sepihak, yang nggak sesuai sama hukum adat keraton. Dan atas dasar itulah makanya akhirnya kalau menurut Tirto, di tanggal 13 November 2025, LDA menobatkan KGPH HNGBI sebagai Pakubuwono XIV di upacara yang digelar terpisah. KGPH HNGBI ditetapkan sebagai Pakubuwono ke-14 oleh Lembaga Dewan Adat Kamis 13 November 2025. Atau ini biar makin jelas, biar nggak bingung, coba gue jelasin dikit lagi deh ya silsilahnya ya. Jadi Raja Pakubuwono XIII tuh beliau tuh punya saudara. Salah satunya tuh Gusti Mung tadi, yang sekarang jadi ketua LDA. Nah, Pakubuwono XIII sendiri, beliau tuh 3 kali menikah. Kalau dijumlahin, yang sama yang udah cerai-cerainya tuh istrinya tuh ada 3. Dan dari istri pertamanya lahir 3 anak perempuan. Salah satunya tuh GKR Timurumbai, yang jadi pendukungnya KGPH Puruboyo tadi. Terus dari istri keduanya lahir 3 anak juga, 2 perempuan, 1 laki-laki. Dan yang laki-lakinya ya KGPH HNGBI tadi. Nah, yang harus kita ingat, istri pertama sama kedua mereka tuh udah cerai duluan sebelum Pakubuwono XIII naik tahta sebagai raja. Jadi habis cerai yang kedua kalinya, baru kemudian beliau nikah sama istri ketiganya dan naik tahta sebagai Raja Keraton Surakarta. Dan dari pernikahan yang ketiga inilah lahir KGPH Puruboyo. Gimana? Aman ya? Ngerti ya timelinenya ya? Makanya akhirnya dari pihak Puruboyo dia ngerasa layak jadi raja karena dia anak permaisuri. Tapi dari pihaknya HNGBI dia juga ngerasa layak karena dia adalah anak cowok pertama. Jadi ya kira-kira gitulah recapnya lah. Nah masalah ini kemudian jadi ramai diomongin publik soalnya keributannya tuh udah menjurus ke adu visi. Atau kita ambil contoh, salah satu yang ramai banget tuh yang ini, yang drama Gembok Keraton. Gimana ceritanya tuh? Jadi kubu LDA sama HNGBI mereka tuh ngerasa akses mereka ke dalam keraton tuh bener-bener dibatasin sama kubu KGPA Puruboyo. Soalnya kalau sebelumnya mereka tuh megang kunci buat bisa ngakses ruang-ruang penting di keraton. Nah tapi setelah KGPA Puruboyo mendeklarasikan diri sebagai Raja Pakubuwono XIV, itu kunci-kunci keratonnya tuh pada diganti tuh. Dan cuma bisa diakses sama kubunya Puruboyo. Penggantian gembok oleh pihak PB14 Puruboyo tersebut dilaporkan terjadi saat Raja Keraton Surakarta PB14 HNGBI tengah berada di Jakarta untuk bertemu Menteri Kebudayaan Fadlizon guna membahas upaya pelestarian Keraton Surakarta. Nah karena itulah akhirnya pihak HNGBI sama LDA mereka melakukan pembongkaran paksa ke gembok-gembok baru ini. Wah udah deh tuh, dari situ akhirnya konflik di internal keluarga besar Keraton Surakarta ini jadi makin panas deh. Jadi makin Game of Thrones. Deng 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 deng. Dan setelah banyak saling sindir, beberapa kali adu mulut, bahkan sampai hampir adu fisik, akhirnya pemerintah Indonesia mutusin buat turun tangan deh. Di tanggal 18 Januari 2026 kemarin, Menteri Kebudayaan Fadlizon datang berkunjung ke Keraton Surakarta. Ini sebenarnya agenda Fadlizon datang ke Surakarta tuh buat mantau kondisi bangunan Keraton Surakarta. Soalnya emang bangunan keratonnya itu kan udah masuk jadi salah satu cagar budaya kan. Cuma terus sambil datang ngeliat bangunan itu, doi juga tuh sambil ngebawa SK yang diharapkan bisa jadi solusi di tengah konflik internal keluarga Keraton Surakarta. Harapannya gitu. Tapi sayangnya proses pemberian SK ini sendiri akhirnya endingnya malah berdrama juga nih. Nih, kalau menurut Kompas, sebelum Fadlizon datang, pihak LDA tuh sampai harus ngebawa tangga dan manjat tembok loh buat ngakses ruang Kori Gajahan yang dikunci sama pihak Puruboyo. Terus setelah mereka berhasil masuk ke kawasan keraton pun, pihak LDA tuh masih dihadang sama beberapa orang dari pihak Puruboyo sampai terjadi keributan. Dalam rekaman CCTV, sejumlah orang bahkan sampai memanjat tembok keraton menggunakan tangga bambu sembari membawa alat yang diduga untuk memotong gembok. Setelah pintu dibuka dari dalam, sejumlah abdi dalam dan beberapa aparat masuk ke kawasan Keputren yang terhubung langsung dengan pendopo utama yang jadi lokasi acara penyerahan SK. Saat kembali menuju Sasana Sewoko, kubu LDA berpapasan dengan massa pendukung Purbaya hingga berujung bentrok. Tapi nggak lama untungnya situasi mulai kondusif. Dan akhirnya Fadlizon nyerahin SK yang dibawa tadi. Yang isinya adalah ngasih mandat ke KGPA Tejo Wulan sebagai pelaksana buat ngurus keraton. Oh ya ini buat yang mungkin belum tahu nih, jadi KGPA Tejo Wulan dia tuh adanya Pakubuwono XIII ya. Sama dia juga tuh menjabat sebagai Mahapati di masa Pakubuwono XIII. Jadi isi SK-nya tuh kayak, Mas, iki ponakan-ponakanmu gelut iki, rebutan tahta iki. Ya udahlah, sambil nunggu mereka selesai berantem, nunggu mereka selesai gelut, Anda yang bertanggung jawab dulu ya, semonggo. Kayak gitu tuh isinya tuh kira-kira tuh.
Nah ini di sini sebenarnya niat pemerintah tuh baik loh. Mereka tuh mau ngucurin dana buat renovasi dan perawatan keraton yang statusnya tuh udah cagar budaya. Nah tapi karena terus pemerintah khawatir konflik internal lagi terjadi tuh bisa ngebikin perawatan keraton terbengkalai, akhirnya dibawa deh tuh SK tadi tuh. SK yang ngasih kewenangan ke KGPH Tejowulan buat ngurus keraton. Dan ternyata proses pemberian SK ini ngebikin kubu Purboyo nggak terima nih. Mereka tuh ngerasa, loh. Kami ini sudah raja yang sah loh. Harusnya ya nunjuk kami saja lah. Kenapa jadi nunjuk orang lain? Dan puncaknya waktu Fadlizon mau naik mimbar, itu GKRPT Murumbai itu nyerobot dan ngerebut mic sambil protes tolak SK yang dibawa Fadlizon tadi. Wah udah deh tuh, dari situ akhirnya suasana jadi makin chaos tuh, jadi makin gak kondusif. Dan akhirnya kubu Purboyo termasuk GKRPT Murumbai, mereka mutusin buat cabut dari keraton. Niatnya pemerintah menengahi masalah kan, malah makin chaos, jir. Mohon maaf Bapak, saya ingin menyampaikan apa yang karena selama mohon maaf, tolong apa namanya mic-nya supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang menariknya nih, yang perlu kita tahu, sebenarnya kalau kita ngomongin kasus Raja Kembar di Solo, ini tuh bukan kasus pertama loh. Soalnya sebelumnya gelar Pakubuwono 13 juga tuh jadi rebutan dua pihak, jadi rebutan dua orang. Gimana ceritanya tuh? Jadi mirip kayak kasus yang baru-baru ini terjadi di tahun 2004 waktu Raja Pakubuwono 12 wafat. Pewaris tatanya tuh statusnya tuh nggak jelas. Paling bedanya sama yang sekarang, kalau di kasus yang dulu tuh lebih ke karena Raja Pakubuwono 12 tuh nggak pernah punya permaisuri. Jadi istri mah ada, banyaknya juga sama, tapi semuanya tuh nggak ada yang dijadiin permaisuri. Dan akhirnya gara-gara ini ada dua orang deh yang ngeklaim dirinya sebagai raja selanjutnya. Ada KGPH Hangabeyi sama KGPH Tejowulan. Dua-duanya ngeklaim sebagai Pakubuwono 13. Oh ya, ini yang Hangabeyi itu beda sama Hangabeyi yang sekarang ya. Namanya aja nih sama nih, tapi orangnya beda. Dan dualisme yang generasi sebelumnya ini tuh bahkan tuh bertahan sampai 8 tahunan loh. Dan selama terjadinya dualisme ini, keluarga besar Keraton Surakarta tuh ya sama kayak sekarang, pecah jadi dua kubu. Bahkan yang dulu tuh beberapa kali tuh sampai pecah konflik fisik loh, yang sampai melibatkan abdi dalam keraton. Ya pokoknya tegang sampai akhirnya di tahun 2012, konflik panjang keluarga besar Keraton Surakarta ini selesai setelah dimediasi sama wali kota Solo waktu itu. Wali kota yang namanya Joko Widodo. Iya, jadi setelah diskusi bareng sama Pak Jokowi waktu itu, akhirnya diputuskan kalau KGPH Hangabeyi adalah Pakubuwono 13 yang sah. Sedangkan KGPH Tejowulan, adiknya, diangkat jadi Mahapati sekaligus wakil raja. Tapi ya untung Pak Jokowi waktu itu pas diajak diskusi itu beliau mau ya, nggak yang jawab, ya nggak tahu kok tanya saya. Pak, bercanda. Tapi ya dari sini kita jadi tahu ya kalau ternyata permasalahan yang terjadi di Keraton Surakarta belakangan ini tuh sangat mungkin ya itu tuh terjadi karena konflik keluarga yang udah berlangsung lama. Jadi mungkin kayak kependem, akhirnya meledak aja. Cuma ya dari cerita yang terakhir barusan, yang konflik yang sebelumnya, gue jadi agak salah fokus nih. Ya kalau konflik keraton aja bisa didamaikan sama Pak Jokowi, dua keluarga raja yang terpisah bisa disatuin lagi. Jangan-jangan beliau emang Raja Solo. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Siapa yang menurut lu lebih pantas jadi Raja Keraton Solo di kasus yang sekarang? Apakah Purboyo atau Hangabeyi? Silahkan komen. Aksi saling klaim keduanya membuat terjadinya dualisme di Keraton Solo. Konflik internal keraton yang terus memanas membuat wali kota Solo saat itu Joko Widodo untuk turun tangan pada 2012. Saat itu Jokowi menengahi konflik itu bersama anggota DPR Muriati Sudibyo. Oke, sekian lari minggu kali ini tentang hingar-bingar gonjang-ganjing pewaris tahta Keraton Surakarta. Bingung. Ya, kalau lu merevisi kayak gue salah, atau lu mau nanya, atau yang mau video, terus komen, kita juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.